فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ثم اما بعد، ikhwan fillah azza wa jalla, kita akan lanjutkan kembali ke kitab Hajrul Mubtadi. Sebab pada tulisan dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, sesudah judulnya memboikot pelaku kebid'ahan, pada pokok pembahasan manhaj atau akidah. Di bawah pasal atau bab al-wala wal bara, cinta karena Allah, benci karena Allah. Setelah kita membaca satu hadis pada pertemuan terakhir, hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Muslim, setiap dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghajar pelaku kebid'ahan, memboikot pelaku kebid'ahan dengan cara memberikan peringatan atau wanti-wanti, celaan dari sisi sifat kejelekan yang ada pada mereka. Bahwa mereka adalah yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka mengucapkan apa yang mereka tidak berbuat, mereka berbuat apa yang mereka tidak perintahkan. Menyelisihi perkataan dan perbuatan mereka. Sisi pendalilan yang lain juga dari hadis ini, Nabi SAW anjurkan bahwasanya al-mubtadi dan yang sepemahaman serta amalan dengan mereka adalah diingkari. Bertingkat-tingkat jenis pengingkarannya, dengan kekuatan, yang bantuan tangan, dengan lisan, dengan cara dinasihati, diberikan peringatan, kemudian dengan hati, dan ini merupakan serendah-rendahnya bentuk pengingkaran. Kita akan baca poin berikutnya. Di antara sekian banyak landasan hukum berupa hadis pada bab ini. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, as-sabi', yang ketujuh, al-ahadithul katsiratu fi hajri Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-ma'asi hatta yatubu. Poin yang ketujuh adalah hadis-hadis yang begitu banyak tentang penghajaran, pemboikotan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pelaku maksiat. Ini saja kita ulang lagi. Diharap bagi semua ikhwan mendengar bahwasanya pemahaman ini pemahaman akidah, bahwasanya yang dihajar tiga pihak. Pertama, kafir atau musyrik. Yang kedua, pelaku kebid'ahan. Yang ketiga, beliau sebutkan dalil-dalil yang begitu banyak. Nabi SAW menghajar pelaku kemaksiatan, meskipun bukan tingkatan kebid'ahan. Maksiat pun dihajar. Nah, meskipun perhatikan tentang koridor menghajar pelaku maksiat, sebagai mereka memberikan syarat-syarat atau ketentuan bahwasanya maksiatnya dia tersebut terdapat doror kepada orang lain. Kalau hanya antara dia pribadi, tidak sampai tingkatan ini. Kemudian pada dosa-dosa yang mendapatkan hukuman di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Kemudian adalah
Dosa yang dilakukan tersebut ditampakkan secara terang-terangan karena ada bentuk bangga memamerkan dosa tersebut. Dalam hadis kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Kata Nabi SAW, setiap umatku diampuni. Saya mendapatkan jaminan ampunan ketika dia tergolong umat Nabi SAW ketika melakukan dosa. Kecuali illal mujahirin, kecuali orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Artinya dia memamerkan dosanya. Dapat unsur membanggakan diri dengan dosa tersebut. Baik, orang mukmin malu dengan dosanya. Hadis yang begitu banyak kata penulis di sini tentang pemboikotan Nabi SAW kepada pelaku maksiat sampai mereka bertobat. Beliau akan sebutkan contoh-contoh di antaranya. Dan beliau menarik napas panjang di sini. Bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan cuma tiga, bahkan lebih daripada itu. Memberikan kita wawasan ilmu. Bahasanya inilah praktik Nabi SAW dalam menyikapi pelaku maksiat. Sampai pada tingkatan dihajar, diboikot. Akan datang nanti berapa hari. Akan datang nanti contohnya siapa saja. Bahkan antara sahabat-sahabat yang beliau jujur terus terang. Bahwasanya beliau cinta kepada sahabat tersebut hanya saya ketika melakukan kemaksiatan yang pantas untuk dihajar, beliau hajar. Hatta itu sampai mereka bertobat. Ini batasan waktunya. Kalau tidak bertobat terus berlangsung boikot tersebut. Sahabat dzalika fi waqa'i muta'addidah. Datang pemboikotan tersebut dalam beberapa peristiwa antara Nabi SAW dengan pihak yang beliau boikot. Berapa? Artinya bukan cuma satu kali, bukan cuma dua kali, tapi beberapa kali. Rawaha an Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atun minas sahabati radhiyallahu anhum. Beberapa orang sahabat, semoga Allah meridai mereka semuanya, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Satu persatu akan beliau nukilkan kepada kita. Tidak seluruhnya, beliau sebutkan beberapa. Karena kalau sebutkan seluruhnya, belum tentu cukup hanya dalam beberapa lembar dari satu tulisan. Banyak. Bahkan akan datang nanti juga bahwasannya barakallahu fikum, anggota keluarga sendiri beliau boikot. Istri beliau boikot. Artinya kalau agama Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar tidak ada pandang bulu siapapun dia. Minhum di antaranya adalah penyebutan sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis yang begitu banyak ini. Boleh bilang banyak, bukan sedikit, banyak. Sebagai keterangan tambahan, bahwasanya menambahkan kita keyakinan ini adalah syariat Allah yang suci yang dipraktikkan oleh Nabi SAW, dilanjutkan oleh para sahabat beliau. Ini adalah bagian daripada agama. Yang barang siapa tidak mengamalkan ini berarti kurang agamanya. Minhum di antara mereka adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik. Dalam peristiwa dia sendiri, dia sebagai pelakunya di sini yang diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan ada contohnya. Wa Ibnu Amr. Begitu juga Abdullah bin Amr bin As. Rawah haditsain. Ibnu Amr meriwayatkan dua hadis dalam materi pemboikotan. Wa Aisyah wa Anas wa Ammar. Ammar juga sebagai pelaku. Aisyah mereka akan datang. Nabi sallallahu memboikot istri beliau Zainab. Istri beliau sendiri beliau boikot. Anas bin Malik kemudian Ammar diboikot. Wa Ali wa Abu Sa'id Al-Khudri wa ghairuhum radhiyallahu anhum. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Ini tidak disebutkan secara keseluruhan, hanya sebagiannya. Dia masih ada yang lain daripada ini. Ini menghajar pelaku kemaksiatan adalah 6 bagian daripada syariat Islam. Yang mengingkarinya berarti dia jahil. Yang mengingkari bahwasanya pelaku maksiat
hajar, berarti dia nggak tahu syariat Allah Subhanahu wa taala. Butuh diajar. Yang pertama berikan contoh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala. Fahajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ka'b bin Malik wa sahibaihi radhiyallahu anhum lamma takhallafu an ghazwati Tabuk. Wastamarra hajruhum 50 lailatan hatta adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taubatillah alaihim. Yang pertama di antara peristiwa-peristiwa pemboikotan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara contoh-contoh dari hadis adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menghajar Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat dia. Yang masuk dalam hadis yang panjang dibawakan juga oleh Imam An-Nawawi dalam awal kitab Riyadhus Shalihin. 3 orang berinisial agar memudahkan sebagai mereka ulama agar mudah mengingat dengan inisial Makkah, kota Makkah, Mim, Kaf dan Ha. Mim Qurrah bin Rabi'ah, Kaf Ka'ab bin Malik, Ha Hilal bin Umayyah. Dan yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Ka'ab bin Malik sendiri, karena 2 sahabatnya yang juga termasuk 3 di antara orang yang diboikot, dia yang paling muda di antara mereka berdua. Di antara mereka bertiga maksud kami. Apa alasan Rasulullah SAW memboikot mereka? Lamma takhallafa an ghazwati Tabuk, ketika mereka tidak hadir di perang Tabuk. Jihad di zaman tersebut wajib. Bahkan di zaman kita, hanya saja ketika zaman tersebut lebih keras disikapi oleh Rasulullah SAW ketika tidak hadir. Banyak yang tidak hadir, terkhususnya dari kalangan orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dzana lakum wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasul." Banyak orang datang kepada engkau dari kalangan Badui Arab meminta izin untuk tidak ikut hadir. Bahkan mereka memberikan alasan yang tak masuk di akal. Memberikan alasan yang tidak masuk di akal. Wa minhum may yaqulu i'dalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang dari kalangan Yahudi datang kepada engkau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, izinkan aku untuk tidak ikut, aku takut terfitnah." Karena tujuan perang Tabuk adalah pergi ke Rum, pergi ke Romawi. Yang terkenal di zaman tersebut bahwasanya Romawi memiliki kaum hawa yang luar biasa cantik jelita. Orang munafik dengan alasan yang tak masuk di akal, aku takut terfitnah. Takut terfitnah wanita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala fil fitnati saqatu." Ketahuilah bahkan mereka terjerumus sekarang di dalam fitnah. Mereka mau menghindar fitnah, sekarang mereka berada di dalam fitnah. Fitnah tidak menghadiri perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut beliau, "Wastamarra hajruhum 50 lailah." Terus berlanjut pemboikotan beliau sampai memboikot mereka sampai 50 malam. Allah tuangkan kisah mereka di dalam Al-Qur'an. Wa dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Ada sebagian istilah kita seakan-akan dunia itu hanya sebatas daun kelor, seluas daun kelor. Karena ketika Ka'ab bin Malik pergi ke sahabat lain, dihajar, diboikot. Pergi ke sahabat yang lain, dihajar, diboikot. Bahkan dia mengakui bahwa saya pergi ke sepupu dia sendiri. Ke sepupu dia sendiri, Qatadah. Dia berikan salam. Abu Qatadah maksud kami. Dia berikan salam kepada Abu Qatadah hanya terdiam. Memberikan salam sebanyak 2 kali. Abu Qatadah pun tahu bahwasanya ini adalah sepupu, memiliki keterkaitan, kekerabatan, persaudaraan. Salam yang ketiga kali Abu Qatadah mengucurkan air mata. Kemudian menanyakan, "Kenapa engkau demikian?" Abu Qatadah hanya mengatakan, "Allahu a'lam." Dia pergi. Siapa yang menganjurkan mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taubatillahi alaihim, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan taubat Allah kepada mereka. Dalam surat At-Taubah. Makanya nama surat At-Taubah karena turun memberikan taubat kepada 3 orang ini. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhu fi sa'atil usrah
Dan seterusnya pada ayat wa 'ala salasatil ladzina khulifu, dan 3 orang juga Allah berikan tobat kepada mereka ketika mereka tidak hadir atau absen di perang Tabuk. Ini contoh pertama dari pemboikotan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pelaku kemaksiatan. Ya, boleh dijadikan sebagai landasan hukum dari hadis ini bahwa kebid'ahan lebih tinggi tingkatannya daripada sekedar kemaksiatan, karena dosa bertingkat-tingkat. Imam Az-Zahabi menukilkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lainnya membagi bahwasanya dosa ada 2. Dosa besar dan dosa kecil. Al-kabair was shaghair. Dosa besar pun bertingkat-tingkat. Ada antara dosa besar yang paling besar namanya kesyirikan. Ada dosa besar juga yang mendapatkan hukuman disegerakan di dunia, kemudian di akhirat diakhirkan. Hukumannya disegerakan di dunia seperti memotong tangan ketika mencuri, merajam, nabi rajam ketika berzina, kisos dan semisalnya. Kemudian persis setelah dosa syirik dan kufur, di bawahnya adalah dosa bid'ah. Kalau pada pelaku maksiat saja diboikot, dihajar oleh Rasulullah SAW, kalau begitu lebih pantas adalah pelaku kebid'ahan. Bisa jadi pelaku maksiat hanya doror kembali kepada diri dia sendiri. Jadi kalau kebid'ahan, apa yang dia lakukan adalah membuat orang lain tertipu. Makanya pengaruh buruk dari dosa bid'ah lebih fatal. Kalau pada maksiat saja pantas untuk dihajar, kalau begitu dosa bid'ah lebih pantas. Karena kalau kita bicara tentang hadis-hadis Nabi SAW, beliau memboikot pelaku kebid'ahan, zaman beliau tidak ada ahlul bid'ah. Belum pernah ada ahlul bid'ah. Bid'ah nanti pertama kali muncul. Nah, sudah ada di zaman Umar bin Khattab, hadisnya mereka belum menampakkan gigi taring mereka, tidak berani. Berani macam-macam mendapatkan pelepah kurma dari Umar. Nah, pertama kali muncul di Utsman bin Affan. Maka mereka berjaya di zaman tersebut. Fitnah mereka besar sampai akibat dari fitnah mereka terbunuhnya khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fitnah Khawarij. Setelah fitnah bid'ah pertama kali Khawarij muncul di agama Islam, kemudian bermunculan fitnah-fitnah berikutnya, fitnah Rafidhah, fitnah Qadariyah, fitnah Sufiyah dan seterusnya. Kita akan baca yang kedua. Contoh peristiwa pemboikotan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pelaku maksiat. Yang kedua adalah wahajar Shallallahu Alaihi Wasallam Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha qariban min asy-syahrain. Lamma qalat ana u'ti tilkal yahudiyah, dan itu pertanyaan tentang tidak. Ta'ni Sofiyah radhiyallahu anha, rawahu Abu Daud min hadits Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW pernah memboikot Zainab binti Jahsh. Tak lain dan tak bukan kecuali adalah istri beliau sendiri. Tak peduli. Kalau salah, salah. Agama Islam, syariat Allah lebih kita pelihara dari siapapun di permukaan bumi ini. Kalau istri salah, salah. Kalau orang tua salah, ya salah. Seperti apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, menghajar bapak kandung dia sendiri. Rasulullah SAW beliau memboikot, menghajar Zainab binti Jahsh, semoga Allah meridainya, mendekati kurun waktu 2 bulan. La ilaha illallah, bukan cuma 3 hari, bukan cuma 10 hari, hampir 2 bulan, 30 hari lebih. Hampir 2 bulan artinya adalah, kalau katakan hampir berarti setengah bulan lebih, 1,5 bulan lebih. Kalau ungkapan adalah 1 bulan lebih sedikit, akan dikatakan 1 bulan lebih. Tapi ini hampir 2 bulan. Artinya adalah lebih dari setengah bulan yang kedua. Kapan itu?
Lamma qalat ana uti tilkal yahudiyah, ketika dia berkata, ketika Zainab binti Jahsy mengatakan bahwasanya aku berikan onta kepada Yahudi tersebut, ada alur ceritanya di riwayat Imam Abu Daud dari hadits Aisyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu perjalanan bersama istri beliau Sofia istri beliau tadinya adalah tawanan perang, dijadikan budak, jatuh ke salah sebagian sahabat di perang Khaybar. Kemudian sebagian sahabat semacam cemburu, iri dikarenakan Sofia adalah pertama cantik. Kemudian yang kedua dia adalah keturunan bangsawan. Berikutnya lagi bahwasanya dia adalah anak dari pembesar Yahudi, namanya Huyai bin Akhtab. Kemudian dia juga menikah karena dia adalah janda. Menikah juga dengan pembesar orang Yahudi. Artinya Sofia memiliki kedudukan di kaumnya dia. Kemudian menikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maharnya adalah bentuk dimerdekakan oleh beliau. Artinya dia berasal dari kaum tersebut Yahudi. Pada melakukan suatu perjalanan, kemudian kendaraannya Sofia radhiyallahu anha letih, capek, ingin melanjutkan perjalanan, beliau singgah di rumahnya Zainab. Kemudian Nabi SAW minta pinjam kendaraannya Zainab untuk dipinjamkan kepada Sofia. Karena ini biasa terjadi saling cemburu antara satu istri dengan istri yang lainnya. Dan mereka di kalangan istri-istri Nabi SAW memiliki kubunya Aisyah, dia dengan Sauda, dengan Hafsah. Kemudian di kubu yang lainnya ada Siti Sofia, beberapa orang lainnya. Ada mereka membuat dua kubu yang saling cemburu-cemburuan, melayani Nabi SAW lebih daripada kelompok yang di sebelah. Jadi ini mereka sebenarnya pada kubu yang berbeda. Nabi SAW meminta pinjam kendaraan milik Zainab untuk diberikan kepada Sofia. Zainab enggan untuk memberikan kendaraan tersebut. Dengan mengatakan perkataan ini, apakah aku akan berikan kepada Yahudiyah tersebut semacam bentuk penghinaan dan pelecehan? Nah, kemudian dia tidak kasih. Akhirnya Nabi SAW menghajar, memboikot Zainab binti Jahsy yang tidak lain, dia adalah istri beliau sendiri selama hampir 2 bulan. La ilaha illallah. Pelajaran penting kita ambil di sini bahwasanya yang namanya agama lebih tinggi daripada siapapun. Jadi pun dia adalah orang yang mungkin berharga di hadapan mata kita. Kalau salah, agama Allah lebih kita dahulukan. Sampai-sampai mendekati hampir waktu 2 bulan tersebut, Zainab belum didatangi oleh Rasulullah SAW. Dia sudah merasa seakan-akan dia diceraikan. Dia sudah kemas barangnya, angkat kasurnya, hampir keluar. Pagi itu juga Nabi SAW datang, kemudian mencabut kembali pemboikotan beliau tersebut. Beliau menarik kembali pemboikotan beliau tersebut, mengatakan bahwasanya sudah cukup. Intinya dia sudah merasa tertegur dengan pemboikotan tersebut. Hadisnya kalau kita lihat dari sisi sanadnya, hadis Aisyah dan riwayat Imam Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud dari Aisyah, terdapat 6 dhaif di dalamnya. Hadisnya lemah. Kalau hadis lemah tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, hanya saja kisah ini masyhur dijadikan oleh para penulis yang mengkaji, yang menyinggung tentang pemboikotan. Seringnya mereka membawakan hadis ini dalam pelajaran bahwasanya beliau pun pernah menghajar sebagian istri beliau. Kalaupun hadis ini lemah, kita punya hadis yang lain yang lebih kuat. Bahkan bukan cuma 1 atau 2 orang di antara istri beliau yang beliau hajar, bahkan seluruh istri beliau 9 orang yang terkenal dengan peristiwa ila yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Beliau mengila, karena tadi yang kita sebutkan terjadi saling cemburuan, kemudian
Nah, satunya mau menang daripada yang lain. Beliau merasa risih dengan perbuatan mereka tersebut. Akhirnya sekalian 9 orang istri beliau tinggalkan sampai selama 29 hari. Diboikot sekalian semuanya. Nah, dan di sini kita bisa ambil pelajaran dari sisi tentang kesohihan kisah tersebut karena datang dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Sahih sampai seperti ini perbuatan Nabi SAW. Kalau memang mereka melakukan sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, ditegur dengan lisan, tidak tertegur, berulang-ulang kali tidak tertegur, nah butuh itu dihajar. Sampai mereka kembali kepada kebenaran. Wallahu taala alam bissawab. Nah, 2 contoh yang kita ambil pada pertemuan kita di sore hari ini atau malam hari ini, insyaallah bermanfaat. Kisah yang lainnya masih datang. Beberapa kisah lainnya tentang pemboikotan beliau, insyaallah kita akan ambil pada lain kesempatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.